Rame banget. Setelah Medan, kini Bandara Jogja pecah sambut Anies Baswedan. Ini bandara apa peralatan dapur nih? Ember kali pecah. Ember Apa kali. mangkok bakso yang pecah? Kok kameranya tuh agak munduran dikit gitu ya, agak jauhan gitu biar nggak pecah itu. Takutnya kameranya nih yang pecah nih. Biar kelihatan semua jauh kameranya harusnya. Aduh. Pemilihnya Anies ada di mana-mana. Selamat siang, ketemu yang begini nih videonya nih ya. Saya sih nggak perlu banyak ngomong ya. Tapi saya cuma mau nanya, apakah memang pendaftaran capres dan cawapres sudah dilakukan? Apakah memang jadwal pemilu sudah dilakukan? Apakah jadwal kampanye itu aja yang perlu saya tanya. Masalahnya yang di video itu kampanye namanya. Sudah dari sejak tanggal berapa mulai kampanye dan kapan diputuskan? Oke, itu aja sebenarnya. Jadi buat para pendukungnya Anies, tolong jelaskan ini termasuk video yang di atas itu kampanye apa memang hanya arak-arakan? Oke, salam waras, salam sehat. Pas kampanye bilangnya mau mensejahterakan rakyat. Pas udah jadi sampai 2 periode kebijakannya menyusahkan rakyat. Matamu delon. Ojo ngomong tok cangkemmu tidak ngerti. Iki zamane Pak Jokowi iki. Masih nang pojok gunung. Tuh, lihatin. Rosok. Dicor kabeh dalane mulus kabeh. Zamane Pak SBY. Ojo meneh dalan cor-coran. Dalan bletok kabeh cuk. Ojo ngomong ae kon tidak ngerti. Ada pemimpin satu negara punya tagline namanya Wakanda Negara Maju. Maju anakku, maju mantuku. Tagline maju anakku, maju mantuku, seperti itu. Apakah AHY? Enggak. Maju AHY. Ya. AHY bukan anak SBY, maju anakku. Mantan koruptor yang ingin maju lagi, ya, sok-sok paling berjasa di negara ini, padahal perampok negara. Dia menginginkan anaknya jadi pemimpin secara instan, seperti dia mengkudeta Anas Urbaningrum supaya bisa merebut kursi Anas Urbaningrum sebagai ketua Demokrat. Jeng ngedabrus aja kok jeng, macam pembaca berita kok jeng, sebar hoax aja kok jeng, tobat jeng, tobat. Anas Urbaningrum bulan depan mau keluar, ingat Candi Hambalang. Nah, ini parah nih. Pernah jualan online. Tenang. Jualan online. Gimana? Joget-joget enak? Seru ya? Kalau udah joget-joget pasti lupa ya. Halo bosku, adakah? Ada sayang, ada. Pak Anies salah data lagi ya tentang pembangunan jalan di era Pak Jokowi dengan di era Pak SBY. Keliru ya. Makanya Pak, jangan percaya sama survei abal-abal. Diketawai Pak sama rakyat kecil, sama orang-orang desa. Kalau pembangunan jalan di era Pak Jokowi Pak, jalan-jalan di desa itu mulus, dibangun dengan dana desa. Makanya Pak, kalau membandingkan jalan, diukur dulu yang benar, pakai meteran. Pakai meteran. Kalau nggak punya meteran, tak pinjemi, tak kasih gratis, biar nggak keliru. Anjay, inilah sosok pendukung Anies yang belum sembuh. Memang sehari-harinya masih sakit. Jawa Tengah Ganjar sangat ambisius ingin menjadi capres pemilu
Untuk menentukan siapa yang akan kita jadikan capres di 2024, kriterianya nggak sulit, ya. Siapapun yang paling dibenci dan selalu diserang oleh Mbak Ajeng beserta kelompoknya, itulah yang harus kita jadikan Presiden Republik Indonesia penggantinya Pak Jokowi. Kenapa? Kenapa ya? Apakah itu karena, coba nanti Mbak Ajeng jawab, kenapa mereka tidak suka Pak Ganjar? Apakah karena Pak Ganjar mempunyai prinsip ini? Anti korupsi, toleran, tidak bisa dibeli, tidak oportunis, dan melindungi budaya Indonesia. Apakah karena ini? Tidak pelangak-pelongo, tidak pelupa. Kenapa harus pilih Pak Anies? Karena agamanya bagus, ibadahnya kuat, tidak pelangak-pelongo, tidak pelupa, ijazahnya asli, no kaleng-kaleng. Bentar Bu, saya betulin bulu mata. Sebentar Bu, bulu mata saya terlalu tebal ini Bu, sebentar Bu. Ibu tahu banget ya tentang ibadahnya Pak Anies, saya tahu. Ibu lihatnya dari mana sih? Kalau boleh tahu, dari penampilan atau Ibu ini ngikutin Pak Anies ngibadah terus? Mungkin Pak Anies lagi sholat diikutin, Pak Anies lagi puasa diikutin, gitu ya Bu. Terus tidak pelangak-pelongo, tidak pelupa. Kalau yang nyanyi kemarin tuh siapa Bu ya? Yang salah lirik itu siapa ya? Iya, siapa ya? Lagu wajib lagi Bu itu. Siapa ya Bu ya? Ijazahnya asli, mau kaleng-kaleng. Emang yang ijazahnya kaleng-kaleng siapa Bu? Ada Bu? Kalau Ibu tahu kenapa nggak dicomot aja Bu? Laporin polisi lah Bu kalau ada pejabat pakai ijazah palsu mah. Jangan diem aja Bu. Nanti ngerusak loh Bu kalau begitu caranya Bu. Diikutin yang lain gimana kalau yang lain nanti pada pakai ijazah palsu semua? Repot Bu. Menyimak kembali pembicaraan seorang politikus yaitu Yusuf Kalla di hadapan PKS kemarin beberapa hari yang lalu, yang satu menyindir masalah hutang negara yang mencapai sekian triliun, dan Bapak Yusuf Kalla juga lupa kalau itu ada warisan-warisan dari era-era sebelumnya. Pembangunan yang era sebelumnya juga banyak yang mangkrak, termasuk Pak Yusuf Kalla mangkrak tugasnya di dalam proyek ya menjalankan tower PLN. Ada 34 tower yang tidak dikerjakan sehingga merugikan negara kita beberapa triliun. Itu satu. Itu bukannya hutang negara Pak Yusuf Kalla. Itu satu. Kedua, saat di tahun politik tahun ini yang namanya Pak Yusuf Kalla mengangkat kembali etnis. Ketiga, Bapak Yusuf Kalla mengangkat kembali ada suatu kata-kata menekan dan sejenis ancaman juga buat negara ini. Kalau pemerintah Indonesia tetap melakukan yang namanya pengauditan anak-anak pejabat, harta-harta branded, Hermes dan segala macam, terus dilakukan oleh pemerintah saat itu, tidak cepat-cepat dihentikan, tidak cepat-cepat disetarakan, maka akan terulang kembali kasus 98. Nah, begini rakyat Indonesia, dua kata-kata yang diangkat oleh Pak Yusuf Kalla, yaitu etnis mengenai orang Cina, dan kasus yang diucapkan Bapak Yusuf Kalla tentang akan terjadinya 98 kembali. Pak Yusuf Kalla yang terhormat, dua kata-kata ini jika saya gandengkan, memang betul. Jika Bapak Yusuf Kalla selalu mengangkat-angkat etnis di negara ini, maka akan terjadi perperangan kembali. Baik itu di media maupun ini. Dan sedangkan Anies tugasnya mengobok-obok agar Indonesia ini marah. Satu tadi mengenai etnis, dua mengenai ancaman perkataan Bapak Yusuf Kalla tentang kasus 98. Pak Yusuf Kalla yang terhormat, kita ulang kembali antara Cina dan 98. Bagaimana penderitaan saudara-saudara kita yang orang-orangnya dulu masih keturunan Cina menjadi korban pemerkosaan, penculikan, penjarahan di 98. Itu memang betul akan terjadi. Karena itu Pak Yusuf Kalla mengangkat etnis dan kasus 98. Saya terutama baru saya ini mungkin bisa mengapresiasikan tentang ucapan Pak Yusuf Kalla mengenai orang Cina dan kasus 98 ini di hadapan PKS. Bisa jadi loh negara kita ini akan terjadi rasisme lagi, etnisitas lagi yang diangkat oleh Pak Yusuf Kalla. Karena Bapak Yusuf Kalla sepertinya menginginkan orang-orang Cina itu terulang lagi di kasus-kasus 98, diperkosa, dilukai, diculik, dijarah, hartanya semuanya. Seperti itu Pak Yusuf Kalla yang Bapak Yusuf Kalla inginkan.
Halo Pak Yusuf Kalla, dua kata-kata Pak Yusuf Kalla ini mengganjal perasaan saya, mengganjal otak pemikiran saya saat ini Pak. Karena apa? Di dalam dua kata ini saja ini sangat berbahaya. Karena Bapak itu sendiri yang etnis. Bapak itu sendiri yang mengancamkan mengeluarkan kata-kata bisa terulang kasus 98. Nah di saat ini Bapak pidato di hadapan PKS justru mengangkat kedua itu. Bapak tahu sendiri PKS itu identik dengan orang-orang mana? Orang-orang yang mendonasi kerusuhan di perbatasan Rusia, ya kan? Banyak donasi-donasi yang disalahgunakan, mendukung para teroris. Pak Yusuf Kalla, beginikah Pak Yusuf Kalla ya yang mencintai negara ini, selalu mengangkat etnis dan selalu menyindirkan antara Cina dan kasus 98. Apakah Bapak Yusuf Kalla menginginkan kembali kejadian 98 bahwa anak-anak orang Cina yang ada di Indonesia, perusahaan orang Cina dihancurkan kembali ya Pak ya? Tolong Pak Yusuf Kalla dijelaskan ini. Pak Yusuf Kalla selalu ambil bagian. Pasti ada kepentingan di balik itu semua ya. Kita semua tahu, masyarakat juga tahu. Dan satu hal teman-teman, saya percaya bahwa Indonesia itu adalah satu tubuh, di mana tubuh tersebut ada antibodi, antivirus. Ketika ada virus-virus masuk, maka secara alamiah ya virus baik, bakteri baik itu akan memprotek itu semua. Banyak hal, banyak kejadian yang terjadi di Indonesia. Namun tiba-tiba ada yang memprotek, masyarakat mulai bangkit. Itulah Indonesia. Dan saya percaya bahwa majority silent, orang-orang yang tidak bermain media sosial, mereka diam saja, tetapi jiwa mereka NKRI. Saya percaya. Dan itu jauh lebih banyak daripada yang keluar-keluar di media sosial. Itu pasti, saya percaya itu. Dan mereka lah yang sebenarnya virus-virus baik, bakteri-bakteri baik yang menyerang ya. Apabila ada virus-virus jahat masuk ke dalam tubuh. Dalam hal ini tubuh adalah negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya percaya ya masih banyak orang-orang yang akan bergerak, masyarakat bergerak ya, rakyat bergerak untuk apa? Untuk mengamankan negara kita yang sudah direbut dengan keringat darah, curan air mata. Mereka tidak akan membiarkan itu semua. Contohnya di media sosial teman-teman, kita lihat banyak sekali muncul orang-orang baru yang kemudian membela ya, membela serangan-serangan luar biasa. Itulah Indonesia ya. Ingat, Indonesia tidak akan mati. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan tetap berdiri tegak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman media sosial yang sudah luar biasa mengcounter setiap serangan-serangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.